Ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksikan komoditas yang berharga dan mendistribusikannya di antara orang-orang yang berbeda. Keadilan dapat diartikan tribuere quic sum, atau dalam bahasa Inggris, to give everybody his own. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dapat disimpulkan, keadilan berarti memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Suatu keadilan akan tercapai apabila setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasar yang dianggap cocok bagi orang tersebut. Ciri khas penanda keadilan. Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan menuntut persamaan. Keadilan tertuju pada orang lain. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya timbul dalam konteks antar manusia, dan diperlukan sekurang-kurangnya dua orang. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan akan selalu berurusan dengan hak orang lain. Keadilan akan mengikat kita, sehingga kita mempunyai kewajiban. Ciri itu disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Keadilan menuntut persamaan. Kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa terkecuali. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang tanpa melihat siapa itu orangnya. Dua pembagian keadilan, pembagian klasik dan pembagian pengarang modern. Pembagian klasik dasarnya adalah 3 kewajiban: individu kepada masyarakat, masyarakat kepada individu, dan individu kepada individu. Pembagian pengarang modern. 1. Keadilan distributif. 2. Keadilan retributif. 3. Keadilan kompensatoris. 4. Keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan distributif pada khususnya terdapat 2 prinsip. 1. Prinsip formal. 2. Prinsip material. Berikut merupakan beberapa prinsip material menurut Beauchamp dan Bowie. Tiga teori keadilan distributif. 1. Egalitarianisme. 2. Sosialistis. 3. Liberalistis. Egalitarianisme artinya membagi dengan adil, berarti membagi rata. Sama rata, sama rasa merupakan semboyan egalitarian yang khas. Sosialistis. Teori ini memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi. Liberalistis. Liberalisme menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil karena manusia adalah makhluk bebas. John Rawls merupakan pria kelahiran Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1921.
dengan bukunya yang termasyhur berjudul A Theory of Justice. Berikut merupakan pendapat dari John Rawls mengenai keadilan distributif, yang menurutnya toleransi harus menjadi ciri khas masyarakat yang adil. Dua prinsip keadilan distributif menurut Rawls. Yang pertama, prinsip kesamaan hak. Prinsip kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip. Nozick menjadi terkenal karena bukunya yang memuat pemikiran liberalistis tentang keadilan. Teorinya tentang keadilan distributif disebut entitlement theory. Terdapat 3 prinsip menurut Nozick. 1. Prinsip original acquisition. 2. Prinsip transfer. 3. Prinsip rectification of injustice. Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada kaidah-kaidah etika, prinsip-prinsip yang mana pada gilirannya bersumber pada hukum Tuhan atau pada sifat-sifat dasar manusia. Keadilan ekonomis harus diwujudkan dalam masyarakat, tetapi keadilan juga merupakan keutamaan yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis pribadi. Berikut merupakan contoh kasus ketidakadilan yang ada di Indonesia, yakni pemerintah memberikan ruang sangat besar kepada PT Freeport untuk mengeksploitasi kekayaan tanah di Papua. Sering dengar tentang Freeport, tambang emas terbesar dan tersulit di dunia yang ada di Papua. Tambang emas ini faktanya bisa bikin berantem para netizen, karena lebih dari 51 tahun tambang di Papua ini emang dimiliki oleh asing. Dan hal itulah yang munculin satu pertanyaan besar. Emang seberapa berharga sih harta karun yang ada di Freeport yang sebenarnya namanya Grasberg ini sampai dia direbutin sama orang-orang asing? Apakah benar emasnya itu nyampe segede Gunung Everest? Diperkirakan jumlah emas yang ada di Grasberg ini beratnya itu totalnya hampir nyampe 1000 ton. Yang kalau dihitung-hitung ini sama aja kayak beratnya 200 ekor gajah. Gede banget. Tapi nggak berhenti di situ aja. Yang bikin Grasberg itu berharga sebenarnya nggak cuma emasnya aja, tapi isinya juga ada tembaga dan perak yang diperkirakan bikin nilai tambang ini harganya nyampe 2.400 triliun. Oke, pastinya ini duit yang banyak banget. Tapi pastinya juga banyak dari kita yang gak kebayang duit sebanyak ini itu sebenarnya bisa dipakai buat beli apa aja. Apakah bisa dipakai buat beli 1000 mobil Ferrari dan persediaan 1 juta mangkok mie ayam sampai 10 tahun ke depan? Ayo kita lihat perspektifnya. No 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 no. Terima kasih Google Translate. Ya, 2.400 triliun itu nolnya ada 15 biji. Bayangin ini kayak kalian punya duit 1M sebanyak 1 juta. Duit sebanyak ini juga bisa ngalahin duitnya negara kita dalam setahun. Dan kalau dibeliin Indomie, bisa dapat 1,2 triliun Indomie yang kalau ditumpuk bisa hampir nyampe ke Mars. Oke, sekarang kita tahu kalau tambang ini nilainya gede banget. Tapi sebaliknya yang justru orang jarang tahu, untuk bisa dapetin 2.400 triliun di sini itu effortnya gede banget. Karena lokasinya itu ada di ketinggian 4.000 meter atau setinggi 5 gedung Burj Khalifa. Tentunya dengan bonus oksigen yang tipis dan medan yang sulit. Belum lagi aktivitas penambangan bawah tanah di sana yang panjangnya itu sekarang udah lebih dari 700 km.
jarak yang sama antara Jakarta dan Surabaya. Makanya dalam sejarahnya kita akhirnya juga bekerja sama dengan satu perusahaan, yaitu Freeport, untuk garap tambang di Grasberg ini. Nah, kekayaan Grasberg inilah yang banyak bikin netizen pada ribut. Udah bertahun-tahun tambang ini dikeruk oleh asing dan kita cuma punya secuil kepemilikan. Apakah kekayaan dari Grasberg ini balik untuk kesejahteraan kita? Pendiri bangsa kita juga pernah bilang, kekayaan alam Indonesia itu hakikatnya harus dipergunakan untuk kesejahteraan kita. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh kita, bangsa Indonesia. Setelah 51 tahun dikuasai Amerika, Grasberg dengan bangga akan kembali dan dikelola oleh kita, Indonesia, di bawah induk perusahaan tambang negara. Inilah bentuk perjuangan kita untuk memperjuangkan kekayaan kita yang ada di sana. Ini semua baru permulaan. Kayak yang kita semua pelajarin di sekolah, bangsa Indonesia itu punya cita-cita yang besar. Kita punya orang-orang dan sumber daya untuk terus maju tanpa gentar. Dan ini adalah salah satu langkah besarnya. Lewat menjaga harta karun kita ini, kita dapat gunakan untuk semua kemajuan kita, yang mungkin tak kita semua sadari sedang terjadi di kiri kanan kita sekarang, dan harus terjadi seterusnya.